semuanya, pernah nggak sih kamu merhatiin pola-pola yang tersembunyi di sekitar kita? Mulai dari kelopak bunga sampai susunan galaksi. Nah, hari ini kita bakal ngulik dunia pola angka yang ternyata keren banget. Dan kita mulai dari sesuatu yang deket banget sama kita. Coba deh lihat jalanan komplek perumahan kayak gini. Pasti sadar kan, ada aturannya? Di satu sisi jalan, nomor rumahnya ganjil. 1, 3, 5, 7, dan terus. Di seberangnya, nomornya genap. 2, 4, 6, 8. Ini pola yang sederhana dan gampang banget kita tebak. Nah, ini dia tantangannya. Kalau kita harus ngitung satu-satu sampai rumah ke 100, wah bisa lama dan capek banget kan? Pasti ada cara yang lebih pintar dong. Tentu aja ada, dan itulah yang bakal kita bongkar sekarang pakai kekuatan matematika. Oke, buat mecahin teka-teki nomor rumah tadi, alat pertama yang kita perlukan itu namanya barisan aritmetika. Anggap aja ini kayak pola penjumlahan yang aturannya tetap. Gampangnya gini, ini tuh deretan angka di mana kamu selalu nambahin angka yang sama buat dapetin angka berikutnya. Kuncinya cuma satu, selisihnya selalu tetap atau konstan. Balik lagi ke contoh nomor rumah ganjil kita. Dari 1 ke 3, kita tambah 2. Dari 3 ke 5, kita tambah 2 lagi. Angka 2 yang nggak berubah-ubah ini, nah dalam matematika kita sebut beda. Inilah jantung dari barisan aritmetika. Dan karena polanya bisa ditebak, kita nggak perlu lagi ngitung manual satu-satu. Matematika itu ngasih kita semacam mesin waktu yang bikin kita bisa loncat jauh ke depan dalam sebuah pola tanpa harus lewatin tiap langkahnya. Keren kan? Dan ini dia jalan pintasnya yang elegan. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi ayo kita bedah bareng-bareng. UN itu angka yang kita cari. A itu angka pertamanya, yaitu 1. N itu posisinya, yaitu rumah ke 100. Dan B itu si beda yang konstan tadi, yaitu 2. Tinggal masukin angkanya, dan jawabannya langsung ketemu. Nah, kalau barisan aritmetika itu tentang penjumlahan, ada pola lain yang nggak kalah keren, tapi pakainya perkalian. Yuk, kenalan sama barisan geometri. Konsepnya mirip, tapi bedanya bukan ditambah angka yang sama, tapi dikali dengan angka yang sama terus-menerus. Angka pengali yang tetap ini namanya rasio. Biar kebayang, coba lihat contoh ini. Di barisan 5, 10, 20, 40, polanya bukan lagi ditambah, tapi dikali. Dari 5 ke 10 kita kali 2. Dari 10 ke 20 kita kali 2 lagi. Nah, pola perkalian yang konsisten inilah ciri khas dari barisan geometri. Tentu aja, barisan geometri juga punya rumus saktinya sendiri. Dengan A sebagai angka pertama dan R sebagai rasio pengalinya, rumus ini bikin kita bisa nebak angka yang pertumbuhannya bisa gede banget dan cepet banget. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah perbandingan langsungnya. Aritmetika itu tumbuhnya stabil dan lurus, kayak langkah kaki yang konsisten. Sementara itu, geometri tumbuhnya meledak atau eksponensial. Coba bayangin gimana sesuatu bisa jadi viral. Paham perbedaan ini tuh penting banget, karena keduanya ngegambarin banyak banget pertumbuhan di dunia nyata. Oke, kita udah jago nih nemuin suku ke 100. Tapi, gimana kalau pertanyaannya beda? Gimana kalau kita pengen tahu total jumlah dari 100 nomor rumah pertama? Nah, disinilah konsep deret berperan. Gampangnya gini, kalau barisan itu adalah daftar angkanya, maka deret itu adalah hasil penjumlahannya. Jadi bukan lagi 1, 3, 5, dan seterusnya. Tapi jadi 1 ditambah 3 ditambah 5, dan seterusnya. Dan sekali lagi, matematika menyelamatkan kita dari kerjaan manual. Buat deret aritmetika, ada rumus khusus yang bisa menjumlahkan ratusan, bahkan ribuan angka dalam sekejap. Efisien banget. Prosesnya selalu sama dan gampang banget. Pertama, cari tahu angka pertamanya, A, bedanya, B, dan berapa banyak angka yang mau kamu jumlahin, N. Kedua, masukin angka-angka itu ke dalam rumus. Dan ketiga, tinggal hitung deh hasilnya. 3 langkah simpel buat dapat jawaban yang powerful. Tentu aja, buat barisan geometri yang pertumbuhannya ngebut banget, kita butuh rumus deret yang beda juga. Rumus ini dirancang khusus buat ngatasin gimana jumlahnya bisa nambah secara eksponensial. Biar kebukti, lihat deh, kalau kita ambil barisan geometri 2, 6, 18, dan seterusnya, terus kita mau jumlahin 8 suku pertamanya, rumusnya langsung kasih kita jawaban 6.560. Coba bayangin kalau harus nambahin satu-satu secara manual. Jadi, kita udah ngobrolin rumus dan pola. Tapi mungkin kamu mikir, emang gunanya apa sih selain buat ngerjain soal matematika? Pertanyaan bagus. Jawabannya adalah pola-pola ini ada di balik cara kerja dunia kita.
Jadi, poin krusialnya adalah ini jauh lebih besar dari sekedar nomor rumah. Waktu bank ngitung bunga majemuk di tabungan kamu, mereka itu pakai prinsip barisan geometri. Waktu ilmuwan bikin model pertumbuhan populasi atau penyebaran virus, mereka juga pakai pola ini. Dari algoritma komputer sampai pasar saham, pola-pola ini ngasih kita kekuatan buat ngerti dan bahkan memprediksi masa depan. Jadi, lain kali kamu lihat barisan semut, susunan daun di tanaman, atau bahkan pas lagi nabung, coba deh berhenti sejenak. Bisa jadi kamu lagi nonton salah satu pola hebat ini beraksi. Kira-kira pola apa lagi yang bakal kamu temukan?